Assalamualaikum Bang Sahal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Sahal, ini kan bulan puasa nih. Iya. Gimana keadaannya bulan puasa ini? Ini dari teman-teman saya yakin mereka pada was-was nih. Ada yang was-was, ada yang was-was saat Niat puasa. Saat niat puasa. Mungkin ada yang juga yang was-wasnya saat sikat gigi. Ya, sikat gigi. Yang idealnya kan sikat gigi kapan misalnya? Apakah ketika habis sahur langsung sikat gigi, ataupun yang mungkin ada lupa sikat gigi terus tidur kan, bangunnya tiba-tiba udah jam 11 itu masih bisa sikat gigi. Kan itu pembahasannya. Oke. Jadi memang kalau masalah puasa ini orang was-was banyak Bang Galis. Was-wasnya yang paling parah itu masalah niat. Biasanya niat itu susah karena mereka mengartikan niat sebagai ucapan hati. Nah, selama kita belum membetulkan pengertian dari niat ini, maka kita nggak akan lepas dari was-wasnya. Nah, karena sebenarnya niat itu kan mengkasat sesuatu di dalam hati. Kita bangun sahur misalnya, tujuan bangun sahur apa? Tujuan bangun sahur ya untuk sahur. Untuk sahur, karena besok kita akan berpuasa. Akan puasa. Dengan bangun sahur saja sudah dikatakan ada niat. Oh, berarti kita dengan bangun sahur kita sudah masuk dalam niat. Iya. Tapi beda juga dengan, kan ada sebagian misalnya orang baru nikah malu sama mertua, bangunlah dia. Ya. Nah, cuman dalam hatinya memang nggak ada niat buat puasa besok. Cuma karena nggak enak aja. Nah, disitulah perbedaan niat yang sebenarnya. Apakah kita bangun sahur ini karena malu, adapun karena memang pengen puasa besok. Nah, kalau kita bangun karena pengen puasa besok, itu sudah dikatakan niat puasa. Nah, jadi nggak perlu sengaja saya puasa esok hari bulan Ramadan tahun ini fardu atasku dengan karena Allah Ta'ala. Itu enggak seperti itu. Tetapi ketika kita membacakan seperti itu, melaksanakan seperti itu, apa ada nilai pahalanya juga? Enggak ada nilai pahala, cuman ulama merumuskan niat seperti itu untuk memudahkan saja. Berarti sama seperti halnya mungkin di sini banyak terjadi perbedaan pendapat ya tentang sholat. Kan ketika kita misalnya pergi ke masjid, kan ada wudhu dong. Kan ada yang nggak ada niat. Karena dalilnya dengan kita pergi ke masjid saja kita sudah ada niat sholat. Iya, memang kita ini sering mengelompokkan ya, kelompok-kelompok muslim itu yang nggak ada niat, katanya Muhammadiyah dengan sendirinya pergi ke masjid kita sudah ada niat kan. Ya. Sebenarnya kita Syafi'iyah pun niat nggak serumit yang kita pikirkan. Ya. Nggak serumit yang kita pikirkan. Nah, cuman karena kita terlalu fokus kepada rumusan ataupun lafaz niat yang rumuskan oleh para ulama ini, kita terlalu fokus ke situ sehingga lupa niat itu sangat mudah sebenarnya Bang Galis. Ya. Memang niat sholat itu muqtarinan bi fi'lih katanya. Ketika kita takbir, di situ kita menjatuhkan niat. Betul, nggak salah. Ulama Syafi'iyah seperti itu. Cuman ketika takbir Allahu Akbar, nggak perlu ada ucapan hati sengaja sholat fardu zuhur misalnya, nggak perlu seperti itu. Ada terbesit dalam hati ketika kita takbir bahwa kita sholat untuk zuhur misalnya, itu sudah dikatakan niat. Karena apabila kita lafadzkan sengaja saya sholat fardu zuhur sambilan takbir misalnya, itu esensi takbirnya hilang. Ya. Karena esensi dari takbir membesarkan zat Allah. Membesarkan zat Allah. Allahu Akbar itu kan artinya Allah Akbar, Allah Maha Besar. Ketika dalam Allahu Akbar sengaja saya niat, itu hilang esensi dari takbirnya. Nah, itu Bang Galis. Ya, bahkan saya sendiri pun sekarang tuh memang kadang-kadang nggak ada niat lagi, langsung Allahu Akbar. Berarti Allahu Akbar, Allah Maha Besar, udah. Iya. Allahu Akbar. Karena dengan kita berwudu pun kita sudah ada niat untuk sholat kan? Sudah ada niat, cuman belum muqtarinan bi fi'lih. Karena ta'rif dari para ulama seperti itu. Arti muqtarinan bi fi'lih itu sekalian dengan perbuatan. Oh, niat disertai perbuatan. Iya, sekalian dengan perbuatan. Kita niat salat itu ketika kita takbir, itu awal mula dari permulaan dari salat. Gitu. Cuman nggak perlu serumit itu juga. Ya, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Ini berangkat dari keresahan saya sebenarnya. Ini sebenarnya ini kan kita mau karena sekarang lagi bulan puasa, ya kita akan tentu banyak sekali membahas tentang masalah puasa nanti, tentang was-was puasa. Tapi ini ada sedikit melenceng mungkin dari tema ini. Ini pribadi dari saya mau tanya ini tentang masalah kita kan bermazhab.
Iya. Ada mazhab yang ikut Syafi'i, ikut Hambali gitu kan. Kemudian di luar mazhab itu pun ada mazhab lain, katanya yang manhaj apa gitu, ada yang manhaj Wahabi gitu kan. Salafi Wahabi gitu kan. Dan dari pribadi saya tidak setuju. Misalnya ini, kamu Islam apa? Saya NU. Adapun kamu Islam apa? Saya Muhammadiyah. Saya Islam apa? Islam Salafi. Yang maksudnya gini, kita boleh berbeda pendapat. Semuanya boleh berbeda pendapat. Kita ambil pendapat ulama ya ini. Tetapi untuk menyalahkan orang lain itu bagi saya kayaknya udah, kita jangan terpecah lah. Kita masih dalam koridor, selama kita masih dalam satu asyhadu alla ilaha illallah itu, masih satu Tuhan, sholatnya juga masih 5 waktu, rakaatnya juga masih sama. Ya kita masih Islam semua lah, nggak usah ini bagaimana pendapat? Betul sekali itu Bang Galis. Sekarang dulu kalau dulu saya fanatik sekali masalah mazhab ini. Selain dari mazhab yang 4 semua sesat gitu kan. Tapi kalau sekarang saya lebih longgar, selama mereka kesesatan mereka itu tidak jelas, artinya masih dalam ranah penafsiran mereka. Ya artinya dari segi sholat pun masih sama. Mereka bertuhan dengan Tuhan yang sama, Nabi sama, Al-Qur'annya pun sama, nggak ada yang dirubah-rubah dari Al-Qur'an. Cuman penafsiran saja, dan penafsiran mereka itu tidak bisa kita katakan kafir. Adapun kalau memang salah penafsiran mereka sesat saja, karena sesat dengan kafir berbeda. Kalau kafir sudah keluar jalur. Sholat 5 waktu nggak wajib. Ada nabi lain selain Nabi Muhammad, itu kafir. Istilahnya kalau sudah kafir berarti dia memang sudah nggak bisa kembali. Nah, udah memang keluar. Misalnya kita mau dari kota A mau ke kota B, berarti dia sudah lewat dari kota B. Kalau sesat mungkin kita masih di tengah-tengah jalan, masih belok-belok. Cuman jalannya salah. Nah, itu. Makanya saya sekarang lebih longgar. Saya nggak mau menyalahkan firqah-firqah lain selama mereka masih sama seperti kita, nggak ada yang aneh-aneh, ya udah terima aja. Karena gini masalahnya, karena sekarang aja kita ini yang membuat umat ini bingung kan, yang membuat banyak mayoritas umat bingung itu karena yang berbicara seperti itu kadang-kadang tokoh-tokoh yang terkenal. Misalnya dari sekarang kan di tahun politik kita berpemilu kan. Ada misalnya yang dari tokoh-tokoh ini kita nggak boleh memilih ini karena dia ini Wahabi, karena dia karena ini kita NU, kita Muhammadiyah. Jadi dari segi-segi itu saja saya rasa sudah tidak tepat sebenarnya kan. Tapi kan kita kan NU nih sebenarnya kan. Kenapa kita bilang NU? Walaupun kita tinggalnya jauh di Aceh, tidak terkenal NU-nya di sini kan. Karena NU kan di daerah Jawa kan. Tapi secara tradisi kan kita seperti NU. Kita tahlilan, kita maulid, kita kalau orang meninggal tahlilan. Tetapi kita kan ketika mendengar hal seperti itu yang diungkapkan oleh orang-orang yang sama seperti kita kan merasa ini tidak benar gitu. Ini harus kita luruskan gitu kan. Merasa seperti itu juga. Nah, makanya dari itu yang membuat umat bingung ini karena yang berbicara itu tokoh misalnya. Misalnya gini, ada juga yang memang tokoh kalau di NU-nya ada tokohnya gitu. Memang terkenal, memang orang alim lah. Yang alim pun berbicara seperti itu yang membuat kita nih. Kan alim belum tentu benar. Setiap pendapat yang dia keluarkan nggak mutlak benar gitu kan. Sekarang ini aja Bang Galis, kita fokus dengan amal ibadah kita sendiri, kita tinggalkan khilafiyah perbedaan itu. Kemudian yang belum jelas sesatnya nggak boleh kita sesatkan, yang nggak jelas kafirnya nggak boleh kita kafirkan. Karena ketika kita kafirkan seseorang, amaliyah seseorang, kekafiran itu akan kembali kepada kita. Gitu. Jadi kita slow aja gitu, perbaiki diri aja. Yang penting kita sembuh aja dulu dari was-wasnya. Ya sekarang kita kembali ke was-wasnya nanti. Kalau kita masuk ke sana nanti panjang lagi urusannya nanti. Malah kita yang kena nanti. Intinya gini Bang Galis, saya baru berani menyesatkan satu kelompok itu ketika MUI mengeluarkan fatwa sesat. Karena rujukan kita kan MUI karena mereka karena itu kan kumpulan para ulama di sana. Seperti Ahmadiyah kata MUI sesat karena mereka mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad. Sesat, kafir bahkan. Ya, tapi kalau yang seperti Jamaah Tabligh
itu nggak ada fatwa dari MUI. Ya sebenarnya seperti ini kan. Kalau di Indonesia kan di MUI itu kan ada yang dari Muhammadiyah juga, ada yang dari NU juga. Kan? Nah, sama itu bekerja sama di situ. Yeah. Tetapi ketika dalam hal politik itu nanti baru keluar itu yang ini nggak benar gitu. Sementara di situ di dalam MUI saja itu bekerja sama sebenarnya. Ini kan ini mungkin karena dari teman-teman yang mungkin was-was tentang hal ini kan, seperti saya kemarin agak was-was sedikit masalah ini. Berarti itu hanya kepentingan politik semata, gitu kan? Politik, nggak ada hubungannya dengan akidah kita, gitu kan? Iya. Adapun kalau masalah Wahabi ini, Bang Galis, Wahabiyah, saya tawakuf masalah ini. Saya nggak berani mengatakan mereka benar dan nggak berani mengatakan mereka sesat. Ya, biarlah ulama yang menilai. Ya. Kalau Wahabiyah, tapi kalau Jamaah Tabligh, Muhammadiyah itu nggak sesat, Ya. nggak sesat. Nah, oke, kita kembali ke masalah puasa tadi kan. Berarti itu kalau sudah niat sudah cukup tadi kan? Kalau sudah niat bangun sahur aja, sahur aja kita sudah cukup. Jadi nggak usah berpikir aneh-aneh. Nggak usah berpikir aneh-aneh. Kemudian kan orang was-was ini kan perlu untuk meyakinkan, ya untuk dia harus yakin apa yang dia, misalnya dia bangun sahur dia yakin mau untuk berpuasa besok. Tadi telah kita sampaikan bahwa sudah niat saja sudah cukup, sudah niat bangun sahur sudah cukup sebenarnya. Cuman untuk meyakinkan ini bagaimana? Jadi dia yakin tapi nggak yakin. Ya jadi untuk menumbuhkan keyakinan yang benar-benar yakin itu bagaimana? Karena susah sekali itu. Iya, itulah penyakit yang sebenarnya dari orang was-was. Itu titik yang perlu dibasmi.